Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Karena nunggu ya, jadi mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat. Terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan, khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemnaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi. Khusus untuk sertifikasi K3, kami sudah melaksanakan fakta integritas bahkan dengan perusahaan jasa K3 atau PJK 3. Dengan total hampir 1.000 perusahaan jasa K3 di Indonesia. Dan ini baru selesai sebenarnya, dan untuk membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan, dan atau gratifikasi. Kami juga meminta masyarakat. Ini teman-teman lagi-lagi mengenai daripada perkoruptoran ya. Koruptor yang lagi ditangkap OTT oleh KPK, yaitu dari Kementerian Prabowo, tepatnya di Kementerian Tenaga Kerja. Ya, ini menterinya Prabowo yang kena tangkap. Jadi Emmanuel Ebenezer ini namanya sebagai wakil daripada Menteri Tenaga Kerja yang tepatnya mengurusi K3, keselamatan kesehatan ketenaga kerjaan ya. Ya itulah dia punya jurusan ataupun khusus menangani itu di perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia ini. Selama ini dia kelihatan vokal ya. Dia keluar-keluar di media-media, dia menghantam daripada perusahaan-perusahaan yang artinya tidak sesuai dengan standar K3. Dia ini seolah-olah dia orangnya paling tegas ya. Seolah-olah orangnya dia ini tidak ada pandang bulu kepada perusahaan manapun. Dia menegakkan betul-betul prosedur K3 yang ada di perusahaan begitu. Dia selalu keluar-keluar ini, selalu keluar-keluar. Kalau orang bilang bahwa dia ini memang benar-benar tegas begitu ya. Ternyata teman-teman di balik itu ada 1.000 rahasia yang tidak tahu ya, yang masyarakat tidak mengerti di balik daripada kor-kornya itu. Ternyata dia ini ada kong kali kong ataupun boleh dikatakan pemerasan. Dicurigai oleh KPK dia ada pemerasan terhadap beberapa perusahaan yang ada di Indonesia mengenai daripada penggunaan ataupun ketetapan prosedur standar K3. Jadi ini teman-teman, ternyata orang-orang yang vokal ya, bisa kita garis bawahi sekarang ya. Orang-orang yang sering berkuar-kuar dan berseru-seru dengan keadilan, yang berkuar-kuar di media-media, di depan publik tentang penegakan hukum. Ternyata kita tidak percaya, tidak bisa percaya orang-orang seperti itu.
Dia hanya membuat sebagai tameng. Dia bicara dia itu seolah-olah dia itu hanya tameng supaya orang percaya bahwa dia itu memang benar-benar konsekuen dan komitmen dengan penegakan hukum. Itu hanya mengalihkan daripada perhatian orang supaya dia dikatakan bahwa dia benar-benar bekerja sesuai dengan prosedur hukum di Indonesia. Dia selalu, kalau orang berpikir bahwa dia ini memang benar-benar melakukan dan menegakkan hukum, dia melakukan pekerjaan itu sesuai dengan hukum, karena dia memang mengenai khusus ya K3, keselamatan kerja ya. Jadi keselamatan kerja ini contohnya tidak boleh main-main lah, apalagi di perusahaan-perusahaan yang katakanlah sensitif dengan masalah ya. Jadi ini harus ditegakkan di perusahaan itu. Tidak boleh main-main. Misalnya boleh dikatakan seperti keamanan-keamanan kerja lah, seperti safety sos ya. Safety sos ya contohnya ya. Baru safety head. Baru pengaman-pengaman lain lagi yang ada di badan ya. Seperti safety belt, entah apa-apalah, banyak lah itu, apanya itu yang khusus untuk keamanan-keamanan kerja itu. Jadi maksudnya ini harus dipakai di perusahaan itu supaya karyawan itu nyaman bekerja begitu ya. Kalaupun misalnya udah dipakai seperti itu tapi masih ada kejadian terjadi ya mungkin akan dicari penyebabnya apa, dari mana sumbernya masalah ini kok bisa terjadi kan begitu. Jadi bisa buat pertimbangan yang jelas. Standar itu sudah dilakukan. Setidaknya itu meminimalkan daripada kecelakaan pekerjaan di perusahaan tersebut begitu ya. Jadi selama ini memang si Noel ini boleh dikatakan dia sangat gencar begitu, sangat gencar di depan publik lah ya, di media-media dia. Ya mungkin entah sengaja dia bawa wartawan atau apa, dia selalu memberikan statement dia bahwa dia akan menegakkan daripada hukum ketenagakerjaan lah ya. Jadi ternyata kemarin dia kena OTT KPK. Dia mungkin dia sama-sama tahu kita bahwa OTT KPK ini nggak main-main ya, bukan sembarangan dia mentunjuk-tunjuk orang begitu. Ini sudah dibuntuti beberapa lama ini. KPK itu kan menangkap orang itu kan bukan misalnya 1-2 hari langsung ditangkap begitu. Dia mungkin udah 2 minggu, 3 minggu atau berbulan begitu ya. Sudah ditelusuri dia punya jejak-jejak dan pembicaraan dia. Mungkin dia disadap atau bagaimana ya. Teknik-teknik mereka di sana itu. Dia itu yang jelas sudah membuntuti perilaku mengarah ke perkorupsian, bahwa si Noel ini sudah jelas-jelas bisa diberikan ataupun dibuktikan bahwa dia nanti ditangkap, bisa KPK memberikan bukti-bukti itu bahwa dia telah melanggar dan melakukan pelanggaran hukum begitu. Jadi KPK itu melakukan itu enggak sembarangan ya, bukan misalnya asal main tangkap aja begitu, karena sudah lama itu diikuti jejak-jejak dia bagaimana sebenarnya perilaku dia sehari-hari. Jadi begitu teman-teman, kita itu tidak bisa percaya kepada orang yang selalu menggema-gemakan ataupun menggembor-gemborkan daripada penegakan hukum. Artinya saya ini penegak hukum, saya ini harus, kita tidak percaya. Jangan percaya sama sekali, ya. Itu hanya dibuat dia untuk supaya kita lebih yakin dan percaya kepada dia. Kenapa? Seandainya seperti inilah Noel ini ya, banyak orang mengatakan bahwasanya tak mungkin ya, bahwa si Noel ini tidak mungkin dia melakukan itu. Banyak orang mengatakan kenapa? Karena dia sudah terdoktrin daripada koar-koar dia selama ini yang mengatakan bahwa dia benar-benar menegakkan hukum. Dia pura-pura di depan orang, dia memberikan tekanan kepada perusahaan begitu ya. Artinya membantai perusahaan itu apabila dia tidak melakukan apa yang diterapkan si Noel ke perusahaan itu sesuai apa yang ada di Indonesia ini,
dia akan memberi sanksi. Kira-kira begitulah ya. Dia menunjuk-nunjuk perusahaan itu jika memang perusahaan itu tidak melakukan standar K3 di Indonesia. Jadi orang itu jadi terdoktrin gara-gara itu. Makanya banyak orang bilang tidak mungkin Shell melakukan itu. Tak mungkin Shell melakukan pemerasan kepada perusahaan begitu ya. Jadi ini karena sudah terdoktrin ini. Dengan selama ini dia punya mungkin didengar ataupun dilihat sendiri di media-media begitu ya. Bahasa-bahasa Noel ini memang sangat-sangat ganas ya, untuk sepertinya dia macam penegak hukum betul-betul begitu. Jadi banyak orang yang sedang tercuci dia punya pemikiran dan otak dia bahwa tidak akan mungkin KPK salah tangkap, tidak akan mungkin Shell melakukan. Kita lihat aja sehari-hari dia pembicaraan dia, kita lihat sehari-hari tindakan dia kepada perusahaan yang artinya tidak mengikuti prosedur daripada K3. Dia luar biasa loh. Dia tegak loh. Dia tegas kepada perusahaan itu. Dia berikan sanksi, dia berikan ini. Pokoknya mereka itu sudah tercuci otaknya gara-gara daripada pembicaraan dia tadi. Jadi begitu teman-teman ya. Seandainya menteri, DPR atau apa saja, atau PNS ataupun ASN itu, kalau dia mengatakan dialah sebenarnya penegak hukum itu, dialah yang benar-benar menegakkan hukum itu, jangan percaya ke dia. Jangan percaya, karena dia hanya mencuci otak kita supaya kita apapun nanti diperbuat dia tidak akan percaya kita bahwa dia berbuat seperti itu. Kira-kira begitu teman-teman. Jadi dia di depan publik dia seorang orang baik-baik lah ya, orang benar-benar bekerja di negara ini begitu ya. Ternyata itu hanya supaya otak-otak masyarakat itu mengatakan bahwa oh, dia itu benar-benar baik, benar-benar tegas begitu. Jadi apapun yang dilakukan dia, apapun yang diperbuat dia yang menyalahi hukum, oh itu tidak mungkin karena dia orangnya begini begitu. Kira-kira begitu. Jadi sekarang teman-teman kalau ada kita lihat macam pejabat-pejabat itu ya, saya harus begini, oh tidak dipercaya. Ini buktinya. Jadi ya bukan berarti semuanya pejabat seperti itu, tapi kita harus misalnya jangan tercuci otak dan terdoktrin jika ada pejabat mengatakan bahwa berantas korupsi begini harus dibersihkan koruptor harus jangan percaya, itu hanya permainan lidah saja supaya kita meyakini bahwa dia benar-benar bersih dan dia benar-benar melakukan daripada penegakan hukum.